Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Setelah kematian ibunya, kini Sandra hidup sendiri di daerah Ngarai, California. Sebagai mantan polisi New Orleans, kini ia mengajar di universitas tempat dalam bidang public speaking. Saat selesai berolahraga, ia melihat mobil parkir di sekitar halaman rumahnya. Saat berangkat kerja, ia meninggalkan catatan kecil pada mobil itu. Sepulangnya dari kerja, ia sudah tak melihat mobil itu. Yang ada hanya bangkai burung dan catatan yang ia tinggalkan. Keesokan harinya, ia melihat mobil itu datang kembali dan memarkirkan mobil pada sekitar halaman. Sandra memperingatkan untuk tidak memarkir mobilnya di situ, karena tempat itu masih masuk dalam wilayahnya. Samuel merasa Sandra terlalu berlebihan. Nathan tak ingin terjadi keributan dan mengajak Samuel segera pergi dari tempat itu. Di pagi hari berikutnya, terbangun dari tidur, ia melihat mobil itu kembali parkir di halamannya. Dengan penuh emosi, ia mendereknya menjauh dari halaman. Dari kejauhan, ia memantau para pemburu itu kembali, dan terkejut mobilnya sudah tak ada lagi di tempat. Samuel melihat ke arah rumah Sandra, dan ia tahu bahwa Sandra yang melakukannya. Di malam harinya, saat Sandra santai, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan keras berasal dari pintu depan. Ia memeriksa ke depan dan mendapatkan sebuah anak panah yang menancap pada pintu. Karena merasa terancam, Sandra melapor pada sheriff setempat. Setelah melalui beberapa pertanyaan, Sandra dan sheriff pergi menemui orang yang sheriff tahu siapa yang sering berburu di tempat ini. Pertama, mereka menemui Nathan yang bekerja sebagai pelayan di sebuah market. Sheriff memperingatkan Nathan agar tak memarkir kendaraannya pada wilayah Sandra. Setelah menemui Nathan, mereka pergi ke tempat Samuel bekerja. Saat sheriff memperingatkannya, sempat sedikit terjadi ketegangan yang disebabkan masa lalu antara sheriff dan mereka. Everybody step forward. Ask you again. Why did you open your fucking holster? Take your masks off right now. Hey! You're angry about your cousin. Ketegangan itu mereda ketika Sandra menengahi mereka. We all gotta play by Safe in my own house. Sandra memberanikan diri membuntuti mereka berdua setelah berburu. Ia mengetahui kediaman Samuel, lalu membuntuti Nathan. Ternyata Nathan masih memiliki ibu yang usianya sudah lanjut. Sandra mengikutinya hingga ke gereja. Sandra dan Nathan saling berbincang. Sandra sedikit menceritakan tentang ibunya yang pernah juga sebagai pemain piano di gereja. Setelah dari gereja, ia mengunjungi rumah Samuel. Gelagat Samuel membuat Sandra takut dan segera meninggalkan rumahnya. Pada saat lari pagi, Sandra mendengar suara tembakan. Ia melihat mereka mendapat mangsa dan membawanya ke rumah Arthur. Ia menghampiri mereka dan penasaran dengan apa yang ia dapat. Sandra semakin kesal
mereka memburu anak rusa yang seharusnya belum layak diburu. Hey, Sandra. You know, she came to my house the other day too. Samuel bercerita yang tidak senonoh ketika Sandra menghampiri rumahnya. Merasa tak terima, Sandra menampar wajahnya. Di sore hari, Sandra yang lagi membelah kayu mengetahui anjing kesayangannya tewas, terpanah. Malam harinya, Sandra mendatangi mereka penuh emosi. Niat Sandra semula ingin menghabisi Samuel berubah. Ia hanya mengambil anak rusa hasil buruannya dan dikuburkannya kembali di sekitar wilayahnya. Aksi itu diketahui mereka. Mereka kembali ke rumah Sandra dan merusak rumahnya. Karena di bawah pengaruh alkohol dan provokasi Samuel, mereka juga membakar habis rumah Sandra. Di akhir cerita, Nathan dan Samuel memikirkan apa yang telah diperbuatnya semalam. Mereka berdua kembali ke rumah Samuel. Beberapa menit kemudian, Sandra mendatangi mereka dengan shotgun di tangannya. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Jo di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.